Munculnya program Class of Champions yang digagas Ruang Guru berhasil mengisi iklim digital Indonesia melalui konten yang positif. Tidak hanya sekedar kompetisi, program ini menjadi sebuah gerakan yang menunjukkan bahwa menjadi pintar itu keren loh. Dalam waktu 1 jam, yang nonton acara ini melalui kanal YouTube mencapai jutaan dan berisi komentar yang positif. Ini kabar baik untuk Indonesia. Di sisi lain, acara ini juga memantik saya untuk mencari tahu seperti apa kondisi kecerdasan orang Indonesia secara umum. Tonton sampai habis dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mengutip dari data World Population Review 2022, Richard Lin and David Becker dalam studinya menyatakan nilai rata-rata IQ penduduk di Indonesia adalah 78,49. Skor ini menempatkan Indonesia di posisi ke-129 dari total 197 negara yang diuji. Angka ini juga menempatkan Indonesia pada peringkat yang rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Kamboja, Myanmar, Vietnam, bahkan Malaysia yang selama ini menjadi lawan debat orang Indonesia di media sosial. Fakta lain yang paling menyedihkan, skor IQ 78,49 orang Indonesia setara dengan simpanse yang menurut beberapa sumber IQ-nya mencapai 70 hingga 90. Tentu ini bisa diperdebatkan, dan jikapun benar, tidak menggambarkan secara mutlak kondisi kecerdasan orang Indonesia seutuhnya. Namun jika kita melihat kualitas mahasiswa yang ikut serta dalam program Class of Champions Ruang Guru, ini tentu harus membuat kita pesimis betapa tidak meratanya pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Ketika kita bicara kecerdasan, pasti kita akan berbicara pendidikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh profesor dari Harvard University, anak-anak di Jakarta mengalami keterlambatan pendidikan hingga 128 tahun jika dibandingkan dengan negara maju. Hasil penelitian ini mencengangkan dan menjadi tamparan keras bagi kita semua. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada kualitas pendidikan. Ada 2 faktor yang akan saya bahas di video ini. Pertama, pendidikan yang belum merata. Pemerataan pendidikan adalah upaya untuk menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, atau daerah tempat tinggal. Salah satu tantangan utama dalam pemerataan pendidikan adalah kesenjangan antara desa dan kota. Harus kita akui, sebagian besar sekolah berkualitas ada di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antara anak-anak di perkotaan dan pedesaan semakin melebar. Apa buktinya? Berdasarkan penelitian yang dilakukan PISA, kelompok geografi sekolah yang paling rendah pada literasi membaca adalah sekolah yang termasuk pada kategori village dengan skor 343,05. Artinya, mereka memiliki kemampuan dasar untuk menemukan dan mengenali informasi yang sangat eksplisit dalam teks sederhana. Namun, mereka akan kesulitan dengan teks yang lebih panjang atau kompleks yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Skor ini berbeda signifikan jika dibandingkan dengan kelompok geografi sekolah lainnya, terutama dengan sekolah di kota besar yang memiliki skor 418,130. Ini adalah ketimpangan serius dan menjadi tanggung jawab bersama. 20% APBN untuk pendidikan harusnya dirasakan juga oleh masyarakat di daerah terpencil, tidak terkumpul dan hanya dinikmati oleh masyarakat di area tertentu. Kedua, kualitas dan kuantitas guru. Menurut survei dari Politik and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan terakhir, yaitu urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Salah satu yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas guru. Kita bicara data, hasil dari uji kompetensi guru pada tahun 2015 sampai 2021, sekitar 81% guru di Indonesia bahkan tidak mencapai nilai minimum. Hasil UN tahun 2022 juga menunjukkan bahwa rata-rata nilai guru di Indonesia adalah 54,6 dan ini masih di bawah standar minimal 55. Dari hasil data tersebut cukup menggambarkan bahwa kapabilitas tenaga pengajar yang tidak kompeten tentu akan berdampak pada kualitas pendidikan. Selain kualitas, kuantitas guru juga perlu mendapat perhatian.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, jumlah guru di Indonesia adalah sekitar 3,1 juta. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan ideal Indonesia, yaitu sekitar 4,2 juta guru. Selain karena banyak guru yang mulai pensiun, profesi guru kurang digemari oleh generasi muda karena dianggap tidak sejahtera. Dan alasan ini masuk akal. Menurut data yang dihimpun Databooks dari situs lowongan kerja Jobstreet di Indonesia, rata-rata terendah gaji guru di Indonesia pada Oktober 2023 adalah 2,4 juta per bulan. Jika dibandingkan dengan rata-rata terendah gaji guru di Malaysia 5,5 juta per bulan dan Singapura 11,9 juta per bulan, sangat wajar menjadi guru tidak menjadi pilihan utama bagi generasi muda Indonesia. Ini problem. Tentu dua poin tadi tidak menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia secara utuh. Masih banyak parameter lain yang bisa digali untuk kemudian menemukan solusi atas masalah ini. Secara pribadi, saya miris dengan beberapa public figure yang menyatakan pendidikan tidak penting. Terlepas mereka punya argumen yang cukup rasional, tapi jika pernyataan itu dikonsumsi oleh masyarakat awam, itu dapat menurunkan semangat mereka untuk sekolah. Dan untuk kalian, terlepas masih banyak dalam sistem pendidikan kita yang perlu dievaluasi, biarkan itu menjadi perbincangan para pakar yang memang bidangnya. Tapi jika punya kesempatan untuk bisa sekolah, maksimalkan itu. Sekolah memang tidak menjamin kita untuk sukses, tapi sekolah memperbesar peluang untuk sukses. Percayalah, pendidikan bisa merubah kehidupan.